Karena kita kan tidak bisa memvonis atau menjudge kecuali Kristen sendiri, karena sesuai data bagaimana pendapat Kristen. Tetapi dari sini Bang Budiman ini mewakili Kristen naik dan tidak membantah ayat-ayat menyatakan bahwa Yesus iblis ya. Jadi benar, dari Bang Budiman. Oke, lanjut dengan pertanyaannya. Jadi sepakat ya, Yesus adalah iblis ya. Oke. Jadi teman-teman dicatat ya, teman yang di bawah, Pak Budiman ini mengiyakan bahwa Yesus yang disembah ini adalah iblis. Oke ya, lanjut. Enggak, dari situ nanti, jangan dulu framing dulu. Dari situ nanti ada berkaitan nanti nih. Nah, berkaitan dengan Al-Fatihah ayat 6 sama Al-Zukhruf ayat 61. Nah, siapa Yesus ini dan siapa Isa Al-Masih? Nah, jangan kau langsung memponis dulu, jangan memframing. Baik, saya jawab dulu ya. Setelah saya jawab, Silakan jawab. Nah, baik, saya jawab. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang benar. nah Al-Fatihah yang oke. lurus. Ya, itu Tunggu dulu, Al-Fatihah. akan bertanya. Bagaimana saya mau menjawab? Ya oke. Oke, baik ya. Di sini kami memohon petunjuk, kami jalan yang lurus, dan teguhkanlah kami di jalan itu, yaitu jalan hidup yang benar, yang dapat membuat kami bahagia di dunia dan di akhirat, serta dapat mengantarkan kami menuju keridhaan-Mu. Itu. Lalu dalam surah apa tadi? As-Zukhruf. Nah itu ya As-Zukhruf ayat 61 itu Al-Fatihah tadi. Ayat 61. Baik. Ya. Sesungguhnya dia Isa Al-Masih, Ya. putra Maryam. Itu kan? Ya, Itu lanjut ya. benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kamu ragu-ragu tentang kiamat. Itu. Dan ikutilah petunjukku. Inilah adalah jalan yang lurus. Apa yang mau dipertanyakan, saudara? Motor baru. Apa yang mau dipertanyakan? Iya, siapa di situ di jalan yang lurus? Al-Quran, firman Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, menceritakan ketika turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Itu Nabi salah Isa. satu tanda. Berarti Satu tanda hari kiamat. Tanda. Iya, berarti yang jalan lurus itu Nabi Isa kan, bukan Nabi Muhammad. Baik, nggak masalah. Yang menerima wahyu Al-Quran ini siapa? Mengenai saya nggak tanya mengenai tentang Saya tanya dulu, Abang. Itu jalan yang Yang lurus, menerima jalan yang lurus. Al-Quran ini siapa, Bang? Saya minta jalan yang lurus saya tanya. Anda mengaku nggak kalau Nabi Isa itu Jalan yang lurusnya Al-Quran. Mana ada di situ Al-Quran? Oke, baik. Sini saya baca ya. Bukan. Ini nih, dikatakan, ini kan berbicara tentang Al-Quran. Jalan yang lurus, sungguh Al-Quran ini memberikan petunjuk jalan yang paling lurus. Jadi Yesus itu, Isa alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran. Jadi berita-berita tentang kabar cerita dalam Al-Quran itu adalah kebenaran, jalan yang lurus tentang Isa. Nah, di dalam Bible ini adalah jalan kesesatan. Bible ini maksudnya Bible dengan Al-Quran nih, bukan bicara perorangan. Al-Quran memberitakan tentang Al-Quran mengabarkan, mengisahkan tentang Isa alaihissalam. Maka dikatakan kita ikutilah jalan Al-Quran ini, berita Al-Quran ini. Di sini dikatakan sungguh Al-Quran memberi petunjuk jalan yang paling lurus. Di sini Al-Quran. Nah, cerita-cerita tentang Yesus di Bible ini jalan Al-Quran ini di situ sedang mengisahkan Al-Quran di situ sedang mengisahkan Isa Al-Masih. Al-Quran sedang menceritakan Isa Al-Masih. Nah, berita-berita Al-Quran ini adalah berita yang lurus. Karena di sini dikatakan di Al-Isra ayat 9, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk jalan yang lurus. Jadi Al-Qurannya ini, berita Al-Quran ini benar. Bukan Al-Quran. Nah, berarti berita Bible hoax.
ceritanya seperti itu. Jadi ini bukan berbicara tentang penonton ada 200 ini. Jangan. Iya, jadi teman-teman ya. Jadi ini dalam Al-Qur'an Al-Zuruf tadi di Al-Zuruf tadi menceritakan tentang kisah Isa alaihissalam. Nah, cerita itu diceritakan oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an ini adalah petunjuk jalan yang lurus. Bahwa kebenaran nih yang harus kalian terima itu kebenaran yang lurus dari diceritakan dalam Al-Qur'an tentang Isa Al-Masih. Kalau mengambil cerita tentang Yesus di Bible itu adalah jalan yang tidak lurus. Gampang kok. Terserah penonton. Gampang kok ya. Jadi teman-teman, seperti yang kita tahu, kenapa tidak benar di dalam Bible? Karena tadi di Bible mengatakan Yesus iblis. Nah itu jangan dituruti. Nah ini data ya. Jadi kalau di Bible dikatakan Yesus adalah iblis gitu ya, Yesus anak binatang, itu jangan. Itu petunjuk yang salah. Nah petunjuk yang benar adalah yang lurus ini dari Al-Qur'an, yaitu tentang Isa Al-Masih. Sungguh di sini dikatakan sungguh Al-Qur'an ini memberi petunjuk yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan. Nah ini jelas ya. Jadi kalau di Bible ini adalah petunjuk yang salah. Nah, ini maksudnya bukan Isa alaihissalam adalah petunjuk yang lurus, kita harus ikut Isa, tidak. Maksudnya di sana mengabarkan bahwa Al-Qur'an itu memberitakan tentang Isa Al-Masih ini adalah berita yang benar, yang lurus, tidak bengkok-bengkok. Nah di Bible ini bengkok-bengkok. Ya kan? Yesus dibilang anak binatang, anak domba. Yesus itu adalah iblis. Yesus itu keturunan pesundal. Ini berita yang tidak lurus. Atau dikatakan kalau zaman sekarang ini hoax. Petunjuk-petunjuk yang tidak benar. Kan ada mereka berita begini. Itu jangan terima. Karena Al-Qur'an lah yang paling lurus di sini. Sungguh Al-Qur'an memberi petunjuk jalan yang paling lurus. Jadi bukan bicara oknumnya ini, bukan subjeknya, tapi tentang beritanya, berita yang lurus. Ya kan begitu. Makanya kita selalu berdoa ihdinas syiratal mustaqim. Artinya apa Jana? Kita ini minta petunjuk Al-Qur'an. Petunjuk Al-Qur'an gitu ya. Anggur, seperti, ada bom di bawah lagi ngintip. Loh, bom tuh jadi bom tuh kemarin gini katanya Bang Kian Santang, dia itu di puncak itu sejak kekalahan sama Bang Yuma, dia kan agak sakit stres gitu Bang. Makanya sama pendukungnya tuh dibiayai untuk refreshing ke puncak Bogor. Nah, ketemu Kian Santang, bom itu di sana. Dia nangis. Kian Santang kan kenal bom. Bom juga kenal Kian Santang. Nah, datangilah oleh Bang Kian Santang. Bom, kenapa kamu nangis? Dia bilang, ini saya nggak bisa pipis ya. Ternyata titiknya kejepit. Ini cerita Bang Kian Santang. Jadi titiknya itu nonotnya kan kecil, tertutup lemak perut atau apa. Jadi ini dia susah mau pipis. Akhirnya sama pinset ini penyabut bulu alis itu, sama Kian Santang ditarik gitu pelan-pelan gitu loh Bang. Akhirnya bisa kencing gitu. Ya Bom naik Bom. Lari dia. Iya. Ya, kita kan gini ya, teman-teman muslim, kita boleh berdebat panjang lebar di Komal gitu. Tapi kalau kita kopi darat baik dengan Bom dan siapapun ya kita tetap satu NKRI lah, kita ngopi bareng. Kalau ada kesulitan seperti Bom sulit pipis waktu itu katanya cari nonotnya tuh nggak ketemu katanya. Terpaksa sama Kian Santang tuh dicari pelan-pelan. Dia istilahnya mendelep gitu, masuk ke dalam gitu. Kan kecil sebesar jari kelingking itu loh Bang. Kecil 2 cm gitu. 2 cm panjangnya. Mendelep gitu. Sama Kian Santang katanya ditarik pakai. Ada kok di Padit kok A1 katanya ada videonya. Ya saran saya gini, kita debat boleh panas.
boleh sedikit tensi naik, tetapi kita kalau ketemu ya kopi bareng lah. Kalau mereka ada kesusahan kita tolong, seperti itu ya. Jadi jangan kita nih sampai merusak utuhan NKRI ya. Masalahnya Bang Anggur, dia yang bertanya, dia pula yang kabur. Kan aneh. Biasanya bertanya itu semangat. Iya, seharusnya. Nah, kalau mengatakan Nabi Isa alaihissalam adalah jalan yang lurus, betul. Beliau juga adalah jalan yang lurus. Tapi ingat, Nabi Isa alaihissalam hanya diutus untuk Bani Israel. Ya, hanya diutus untuk Bani Israel. Jadi seluruh apapun ajarannya, tentu di luar Bani Israel kagak masuk, paman. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu petunjuk bagi seluruh makhluk. Ya sih. Petunjuk juga, tetapi petunjuk bagi Bani Israel, untuk Bani Israel. Padahal Budiman hanya bertanya, aja kabur. Nah, kalau dia mengatakan ini siapa yang diperintahkan untuk mengikuti jalan yang lurus itu? Al-Quran. Itu tadi dalilnya di surah Al-Isra ayat 9. Apa yang mau disanggah di sini? Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang benar, yang paling lurus. Loh. Lalu ketika kita tanya, Al-Quran ini diwahyukan kepada siapa? Gak mau jawab lagi, makanya dia lari. Lari. Bukan. Padahal tidak ditanya imannya ya, tidak. Oh iya, belum ditanya lu, padahal kita ngobrol biasa. Belum. Takut ya OTN ini ya. Oke, cari ini hama lainnya. Silakan host, dicari hama. Jadi benar akurat. Playernya. Ya di tap masa dari 200 ini cuman 17K yang ini tap bikinlah 50 atau 100K kan biar tersampaikan gitu tentang Al-Fatihah itu, tentang apa jalan yang lurus. Jadi jalan lurus yang kita maksud itu adalah Al-Quran itu sendiri gitu, yang melalui disampaikan oleh baginda Rasulullah gitu kan. Jadi cerita-cerita tentang di sana ya, Curup ini menceritakan tentang Isa. Dikatakan di sana ada Isa tentang hari kiamat gitu kan, tentang hari apa tanda-tanda hari kiamat. Mungkin di ayat-ayat lain dikatakan Isa ini adalah utusan Allah gitu kan, hamba Allah gitu kan, dia bukan Tuhan. Ini tentang cerita, inilah cerita-cerita yang lurus dari Al-Quran. Kenapa diceritakan Al-Quranan yang lurus? Tentu ada yang bengkok. Ya kan, gampang aja kan. Kenapa di Al-Quran mengklaim di sana adalah Al-Quran adalah pedoman, itu adalah hukum Islam atau risalah, cerita apapun di sana, ini adalah kebenaran, lurus. Nah, dia yang bengkok tentunya ada dong. Ya, itulah yang dikatakan oleh Al-Quran. Mereka telah menulis dengan tangan-tangan mereka gitu. Ya, itu dengan mengatakan Isa adalah Tuhan gitu kan. Isa adalah pencipta langit. Nah, ini diluruskan oleh Al-Quran. Ya, bukan dia itu adalah Tuhan, bukan dia adalah pencipta dari langit dan bumi gitu. Dan kelurusan itu, kebenaran itu kita ada punya parameternya. Ada kompasnya. Apa itu kompasnya? Yaitu Al-Quran. Selain Al-Quran itu bengkok semua. Gampang kok, itu gampang lah. Cemen. Ya gak susah-susah.
Di sini yang lurus ini siapa ya? Tuhan. Di sini di Al-An'am ayat 153, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain dan akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah Dia memerintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini di sini jelas Allah sendiri yang menurunkan Al-Qur'an. Allah mengklaim Dialah yang harus diikuti gitu, yaitu melalui Al-Qur'an yang disampaikan baginda Rasulullah. Selain Al-Qur'an apa ini? Nggak usah diikuti, yang udah nggak lurus kok. Saya buat apa? Ya teman-teman, lanjut. Mana sudah? Cek hello. Uma, selamat pagi. Uma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, aku di bawah aja bang, jangan di atas. Takut ntar kalau ada yang ngujat baru aku naik. Kenapa bang? Aku di bawah aja bang, di bawah aja. Kalau ada yang ngujat nanti baru aku naik. Abang sendiri minta naik gimana sih? Aduh ketekan bang. Ini siap. tap layar, aku tadi tap layar. Oke, makasih. Siap. Ya, assalamualaikum. Luar biasa, makasih bang. Hajar bos, ada oten-oten penghujat. Hajar, kita lawan. Hajar. Silakan Kristen yang mau waras silakan naik. Kita dua arah ya. Kalau bertanya kami jawab. Ketika nantinya kami bertanya, jawab juga lah. Jangan marah-marah. Ya. Kemana lagi kita cari hotel ini? Tunggu. Saya tadi dengan pendeta mulai dari jam 6. Tadi ada bom di bawah. Iya, bom. Dia cari dia ngintip mungkin. Kemarin kan cerita panjang ini dengan Kian Santang ini. Rungkat gara-gara ngomongin tititnya bom kurang ajar, ada yang repot. Padahal betul itu A1 itu. Padahal kita ini berbicara tentang ajaran kasihnya Islam gitu kan, kita menolong ke bom itu yang dalam kesulitan. Otet emosi. Ngamuk. Iya, padahal kita menolong bom. Apalagi kalau kita menghujat. Padahal kita lagi berbicara menolong bom. Otet nggak senang. Memang ini ini cerita bom ini memang sejak kekalahannya dengan Bang Juma itu ya luar biasa ya. Sejak bom kalah dari Bang Juma ini, dia punya agak sedikit gangguan kejiwaan. Ini udah beberapa dokter mengatakan bom ini tidak akan sembuh. Nah, cuman ada saran dari dokter bagaimana bisa bom ini sembuh gitu. Ada peluang sembuh juga. Cuman sembuhnya gini katanya, kata dokter bilang, bom ini bisa sembuh katanya. Ngomong sama Bang Kian Santang, gimana katanya sembuhnya? Yaitu diadakan debat lagi dengan Bang Juma, tetapi syaratnya Bang Juma harus mengalah katanya. Boleh nanti saya sampaikan sama Bang Juma. Nah, iya betul. Saya sapa dulu ini Rian. Ini Kristen apa itu ya? Kristen apa itu? Rian, selamat pagi. Lama tak jumpa. Pagi. Dari mana aja? Pagi, Bos. Rian. Pagi. Pagi. Kalau ada Albos sama Pak Lopo kan kadang-kadang bisa gitu. Ya gini Bang, aku nih ya makanya saya tuh nggak bisa gitu kan. Makanya kadang-kadang saya ingin belajar. Saya kan baru 1 minggu atau 2 minggu lah di TikTok nih Bang.
ternyata dunia TikTok ini kita kalau ambil positifnya ya luar biasa gitu ya. Ada lintas agama Kristen yang selama ini hanya pergi ke gereja seminggu sekali, nggak pernah baca Bible gitu. Bibelnya diketeki aja, pulang taruh di atas lemari, atas meja begitu saja. Nah, dengan adanya diskusi lintas agama ini banyak teman-teman Kristen itu belajar Bibelnya, kan positif Bang ya dari situ. Sehingga dia bisa bertanya lagi ke pendeta. Akhirnya dia belajar gitu ya. Oh ternyata Islam ini kok pintar-pintar, cerdas sana. Islam ini cerdas-cerdas, cerdas sana, cerdas sini, cerdas situ gitu kan. Terus kalau Kristen kok botol sana, botol sini, botol situ. Ya kita dalam diskusi nih ya, maaf ya. Dalam diskusi ini kan kadang-kadang Kristen nih kalau ditanya nggak pernah baca Bible kan, ditanya apa dijawab apa, pelongo kan kasihan. Akhirnya apa Bang? Setiap Bang Juma naik 3 kali ke Komal satu hari, 3 kali, tiga orang mualaf Bang. Kan kasihan kita nih sebagai kita kasihan dalam satu NKRI ya, kasihan kalau teman-teman Kristen di tapping di bawah nih. Oten botol, ditanya apa dijawab apa. Nah begitu terus di bawah tappingnya. Kan kasihan, saya nih kan tidak melihat dari sisi agamanya, secara manusiawi kan kasihan oten nih. Nah seperti gini Bang, satu contoh Bang. Kenapa Kristen dalam hal penebusan dosa itu menghujat Yesus Bang? Dalam penebusan dosa ini dasar iman Kristen kan ya. Saya tidak bicara iman ya. Dalam iman Kristen atau doktrin Kristen bahwa Yesus mati di tiang salib untuk menembus dosa. Ya kah? Hukum dosa. Seperti itu Bang. Kenapa di situ menghujat Yesus Bang? Silahkan Bang. Ini coba pertanyaan saya, bisa. Ya. Kalau yang menebus dosa itu manusianya Bang. Bukan berarti terkutuklah Yesus, bukan. Manusia jatuh dalam dosa itu, maka Yesus ambil alih. Maka tertulislah, terkutuklah. Itu bukan terkutuk, itu bukan berarti terkutuklah Yesus, bukan. Manusianya yang jatuh dalam dosa, dia ambil alih gitu loh. Begitu Anggur. Oke baik, gini kita kan makanya saya kan bertanya. Bukan terkutuklah Yesus, bukan, kan nggak ada terkutuklah, nggak ada tertulis. Oke baik Bang, saya Rupa itu kan manusianya Yesus ambil alih, gitu loh. Ya kutuknya itu kan diambil alih kan. Oke Iya. jadi diambil alih. Bukan berarti terkutuklah Yesus yang mati di kayu salib, bukan begitu. Jadi gini, Manusianya ambil alih supaya menebus. Manusia di sini siapa? Yesus atau yang jatuh dalam dosa gitu loh. Dia ambil alih. Iya baik, jangan diulang-ulang Bang. Taurat itu Bang. Begitu konsepnya. Iya jangan diulang-ulang. Jadi satu kali aja saya paham gitu. Jadi gini Bang, yang ditebus Yesus ini adalah salah satunya adalah dosa dari seorang, yaitu dari Adam kan begitu. Iya. Ya Bang. Nah itu kan kita harus ini dari kan gini Bang. Saya ini kan walaupun 2 minggu tapi saya 14 tahun di Vatikan, 3 tahun di Yerusalem kan gitu. Banyak nih pendeta-pendeta, pastor-pastor sana itu sampai sujud menyembah saya ya. Bukan menyembah Tuhan kan, artinya hormat kepada saya. Luar biasa saya diapresiasi oleh mereka bahwa keilmuan saya luar biasa gitu ya. Tapi kita kalau di oten-oten di Indonesia mungkin belum tahu gitu, dan berbeda cara berpikir orang Barat dengan orang Indonesia kan. Nah di sini Bang, Abang mengiyakan salah satunya adalah dosa dari Adam kan, ini menurut Roma 1:5-12 kan gini. Gampang kok ini, bahasa Indonesia sederhana loh ini. Perikopnya Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa yang telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh satu orang dan oleh dosa itu maut, demikian juga maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi perbuatan dosa orang ini dibuatkan oleh. Benar dulu biar kita bisa ngomong. Itu juga dipotong. Maut. Ya, baca yang benar dulu. Oke, baik ya. Nanti ditanggapi ya. Iya, makanya Abang supaya ini kita paham dulu sini ya. Saya kan Islam dilarang menafsirkan, menjelaskan, framing atau menghujat. Makanya Anda punya ini sendiri ya, silakan. Atau dari literasi. Kalau Anda tidak paham dari literasi gitu ya. Roma 5:12. Perikopnya Adam dan Kristus.
Kenapa saya mengatakan bahwa Kristen menghujat Yesus dalam hal penebusan dosa nih ya? Sebab itu sama seperti dosa yang telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Di antaranya maut itu. Tetapi di semua dosa artinya. Nah, di sini dilakukan oleh penyebabnya oleh satu orang ini, yaitu Adam. Nanti ada penjelasannya. Tapi Anda sudah tidak perlu dijelaskan karena Anda orang Kristen paham. Jadi orang dosa manusia ini kan di dalam Kristen ada dua, Bang. Dosa asal atau dosa waris yang diturunkan oleh satu orang ini, yaitu Adam, dan dosa perbuatan. Saya tidak berbicara dosa perbuatan, tapi dosa oleh karena satu orang. Nah, ini maksud saya, ini merujuk ini. Silahkan Bang ditanggapi, Bang. Gampang dengan saya tuh diskusinya santai aja, nanti Anda bicara saya mute ya. Ya, pertanyaan gimana tuh, oh Bang? Pertanyaannya, Oleh satu orang. pertanyaan saya, ini saya kan baru prolog aja gitu ya, bahwa dosa, kita bicara dosa asal bukan dosa perbuatan. Jadi kenapa dalam hal penebusan dosa, Yesus ini dihujat oleh Kristen gitu loh. Dan diaminkan dan diimani. Diaminkan dan diimani gitu, silakan Bang. Ya, dosa itu yang menjalar bagi semua orang itu kan dari Adam. Jadi bukan menghujat Yesus. Dia ambil alih sebagai manusianya. Sebagai manusianya, maka Rasul Paulus itu kan dia terangkan untuk Yesus ambil alih dari dosa yang jatuh dalam dosa itu, yang manusia Adam itu yang jatuh dalam dosa itu. Gitu, dia ambil alih bahwa dia itu akan datang untuk menebus dosa manusia itu yang jatuh dalam dosa itu, dari maut itu, dia ambil alih semuanya. Makanya dia disalibkan. Karena bumi tidak terima dia, langit juga tidak terima dia, makanya dia disalib. Gitu loh. Oke, itu aja Bang. Iya. Luar biasa ya. Oke, luar biasa ya. Ya, pertanyaan saya tadi kan tidak terjawab, tapi nggak apa-apa, mungkin belum sampai ke sana ya. Jadi dalam hal ini, dalam penebusan dosa waris ini ya, Kristen telah menghujat Yesus. Kenapa? Anda tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena yang kita tahu bahwa dosa waris itu adalah dosa kutuk Adam. Ya, Adam dikutuk karena dia telah melanggar perintah Tuhan. Karena menurut iman Kristen seperti itu, ya kan? Seperti kita baca di sini. Saya baca ya. Di sini Yesus menembus dosa manusia karena kasih Allah yang begitu besar kepada dunia. Allah ingin memuliakan hubungan manusia dan seterusnya. Di sini dikatakan mengatasi dosa manusia layak dihukum, tetapi Yesus menanggung hukum itu di atas kayu salib sehingga manusia dapat terbebas dari hukuman tersebut. Ini kan jelas berarti tentang dosa waris ini adalah tentang penyaliban ini, salah satunya adalah menembus dosa dari apa yang dilakukan oleh Adam yang menurun kepada anak cucunya, kan begitu? Bukan menembus salah, saya potong sedikit. Menebus manusia yang jatuh dalam dosa, bukan menebus dosa. Ini bang, bukan kata saya, menebus Bang. Manusia. Yesus Jatuh menebus dalam dosa manusia. Saya tidak akan menafsir, Bang. Saya membacakan aja. Ya, jadi sini apa tujuan Yesus disalib ini, yaitu untuk menebus dosa manusia. Karena kasih karena Allah yang begitu besar kepada dunia, Allah ingin memuliakan hubungan dengan manusia yang telah rusak akibat dosa. Penebusan dosa Yesus ini, penebusan dosa Yesus yang dilakukan melalui kematiannya di kayu salib yang merupakan pengorbanan sempurna untuk mengampuni dosa manusia. Ini kan jelas menebus dosa, Bang. Ya, kemudian gini, Bang. Kita berdasarkan data, jadi seperti itu. Jadi menebus dosa. Nah, yang terjadi di sini, kalian mengimani Galatia nomor 13, kan gitu.
bahwa dari dosa Adam ini Yesus menebus. Ini menebus. Kristus telah menebus kita dari Iya, tuh menebus kita tuh. Iya, kita ini apa maksudnya? Kan jelas nanti Semuanya. semuanya berarti ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi sini. Kita itu sebagai manusia gitu loh. Iya. Kita Di sini semua sabar. kita gitu. Oke, Anda berbicara nanti kita akan lari ke sana. Kita ini manusia atau siapa? Di sini jelas ya Yesus menebus dosa. Jadi yang ditebus ini dosa manusia. Kan Anda bilang manusia kita itu. Nah, di sini apa yang menebus ini? Apa yang ditebus? Apa yang tebus? Kok manusia ditebus? Tentunya ada sesuatu dong. Tentu dosanya. Karena ini berbicara penebusan dosa nih, Bang. Jadi kita tidak bisa berputar-putar lagi bahwa Ya, yang di sini itu ambil ayat dari mana tuh yang itu? Abang ketik tujuan penyaliban Yesus. Jelas di situ ada ayat-ayatnya di sini. Kalau Anda klik ada ayatnya, Anda klik juga ada ayatnya. Cuman kita akan melebar ya nanti. Di sini pun ada klik ayatnya di sini. Tanda ini ada ayatnya. Nanti gampang kok itu. Nah, jadi ini berdasarkan dari Bible ya, dari scholar dan semua mengatakan gitu. Dan dia merujuk kepada referensi ayat. Ini ada ayatnya, nanti ada ayatnya semua ya. Gampang. Jadi ini. Nah, kembali ke Galatia nomor 13. Saya baca ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini berbicara siapa? Ini berbicara Kristus. Jadi Yesus ini adalah menebus. Menebus dari apa? Menebus kutuk. Maka Yesus dikatakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Nah, ini saya bicara bukan bicara Yesus ini terkutuk atau tidak ya. Saya tidak bicara itu, maaf. Mungkin Anda poinnya belum dapat. Di sini terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus digantung di kayu salib. Nah, menurut Galatia 13, ini kita ini siapa, Bang? Karena kita ini kan terkutuk. Makanya Yesus menanggung, berkorban, menebus kutuk itu kan. Kita ini kan manusia, Abang bilang. Sebenarnya kita ini manusia atau siapa, Bang? Silakan. Iya, kita itu manusia. Kita itu kan merujuk kepada orang-orang yang mengenal hukum Taurat. Kita itu yang mengenal hukum Taurat bahwa ini nggak boleh, ini boleh. Nah, pada saat Adam jatuh dalam dosa, itu kan Tuhan sudah dilarang Adam itu jangan makan buah ini, ya kan? Dia makan. Iya, betul. Nah, kita mengenal hukum Taurat itu dari Adam gitu loh. Oke, jadi Adam makanya menebus kutuk dosa Adam ini maksudnya untuk Adam karena dia sampai melanggar. Betul. Dia melanggar hukum Tuhan. Oke, baik, Bang. Jadi Abang pintar. Jadi di sini betul bahwa di sini mengatakan kutuk dosa Adam ya dan anak cucunya. Iya. Makanya datanglah Yesus untuk menghapus dosa-dosa itu semua kan begitu, Bang ya. Gampang kok ya. Ya oke. Nah, ternyata Bang, ini ya. Anda mengatakan bahwa Adam nih pelanggar dosa, pelanggar perintah Tuhan, makanya dia dikutuk sehingga anak cucu Adam ini mengenal dosa kan, ya kan? Iya. Kemudian ditebus oleh Yesus. Nah, tunjukkan ke saya di dalam Kejadian, di dalam hukum Taurat, ya, di dalam hukum Taurat, di Kejadian 1, 2 dan 3 saya kasih tahu, Bang. Kejadian 1 adalah penciptaan langit dan bumi, Kejadian 2 adalah penciptaan manusia dan semua komponen pendukungnya. Kemudian ketiga adalah pelanggaran dan kutukan dosa di sana. Nah, tunjukkan ke saya di mana Tuhan mengatakan kepada Adam, engkau berdosa, apalagi engkau terkutuk. Silahkan. Karena ini kutuk loh, hukum Taurat nih. Kutuk nih. Jadi Yesus menebus kutuk dosa Adam. Nah, silahkan di mana tunjukkan ke saya bahwa Adam ini terkutuk atau berdosa sehingga datang Yesus menebus dosa dari mulai Adam sampai anak-anak cucunya sampai Yesus itu hadir. Silahkan yang Anda klaim tadi seperti itu. Silahkan tunjukkan di mana dosa Adam dan dosa Adam itu terkutuk. Silahkan. Enak kok, Bang. Saya mute ya. Gampang kalau diskusi dengan anggur asam tuh.
Nah, Bang Dalbo. Silakan. Pak Rian. Selamat pagi, Bang Denny. Assalamualaikum, Bang Goto. Assalamualaikum, Pak Diwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Rian. Ah, padahal dia dasar iman itu dia sampaikan dia dasar imannya tadi itu. Tapi kenapa dia tidak lambat atau dia harus mencari dulu? Seharusnya dia dasar iman tuh langsung gitu. Oh, saya dapat di sini, pernah baca di sini gitu. Nah, inilah teman-teman, saya bilang teman-teman Kristen ini kalau beriman itu jangan beriman buta itulah istilahnya ya. Mengimani sesuatu dia tidak tahu. Nah, ketika kita ditanya tentang imannya, dia harusnya bisa menjelaskan, bisa meyakinkan keimanannya, memperteguh keimanannya, khususnya untuk dirinya dan untuk teman-teman Kristen di bawah. Makanya saya ini kecewa dengan Bang Juma. Nah, ketika Bang Juma naik 3 kali ke Komal diskusi, 3 orang juga yang mualaf. Ini karena ada wakil-wakil dari Kristen naik ke Komal seperti ini, ditanya tentang imannya. Kita cuma bertanya loh ya. Tidak, ini kan tentang iman mereka. Kita bertanya dasar imannya tuh apa, gitu kan? Sehingga meyakini bahwa Yesus itu menembus dosa dari Adam. Dosa ini kan ada 2, dosa waris, dosa asal, dan dosa perbuatan. Ya tanya nih dosa Adam ini dari mana gitu loh. Sedangkan saya tanya, silakan. Oke. Tunjukkan ke saya di mana Adam dikatakan berdosa oleh Tuhan dan Adam terkutuk. Silakan. Ya, pada saat Adam jatuh dalam dosa itu kan perempuan yang memberi buah itu kepada Adam. Ya kan? Jadi terkutuklah perempuan itu yang diusir sama Adam dari kebun itu. Gitu loh. Dari Taman Eden itu. Makanya Tuhan usir gitu loh. Saya baca ya, oke? Saya baca ayatnya Kejadian itu, oke? Saya baca Kejadian ya. Coba 3:14. Iya, Kejadian 14. Kejadian 3 ayat 14. Kalau Bang Dalbo tahu ya baca. Gitu loh. Kalau Anggur tahu baca biar. Enggak, silakan aja Bang, silakan ini waktu silakan waktunya Anda silakan waktunya Anda dimanfaatkan, baca saja. Oke, karena baca. Anda bertanggung jawab kepada Kristen-Kristen yang di bawah ya, agar bisa saya kuat baca. iman Kristennya. Silakan. Coba baca di Kejadian 3. Tadi kan Anggur minta di Kejadian itu. Oke. Coba baca di Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Karena ular itu memperdayakan Adam dan Hawa. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan remukkan tumitnya. Gitu. Pada saat itu Tuhan mengusir mereka karena sudah melanggar perintah dari Tuhan. Oke, baik Bang. Begitu. Poinnya Makanya sudah terkutuk gitu loh. Oke, baik. Luar biasa ya. Jadi betul bahwa kalian ini sedang menghujat Yesus. Betul saya bilang. Inilah saya bilang. Saya Mana minta Quran menceritakan tentang penciptaan, Bang. Oke, saya mengatakan tadi, saya minta penjelasan di mana di Bible ini, di Kejadian 3 terutama ya, karena di Kejadian 1 penciptaan langit dan bumi, penciptaan kedua adalah penciptaan manusia dan seperangkat pendukungnya, kemudian ketiga adalah tentang pelanggaran Adam atau ada perkataan dosa dan kutuk di sana.
Nah, saya tanya, di mana dikatakan yang berhak menghakimi tentu bapaknya atau Tuhan itu kan sendiri ya, menghakimi dia dosa atau tidak. Saya minta pertanyaan saya berdasarkan Galatia nomor 3, di sini Yesus menjadi kutuk. Ya kan? Karena dosa asal itu salah satunya, ya kan? Kemudian terkutuklah orang yang digantung kayu salib. Siapa yang digantung salib? Ya Yesus sendiri. Nah, ini menurut saya Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Anda membawa ayat ini. Betul, saya sudah siapkan. Saya sudah siapkan ini. Di Kejadian 3 nomor 14 saya sudah siapkan. Memang pasti Anda akan menjawab ini. Karena saya 14 tahun di Vatikan, 3 tahun di Yerusalem. Saya pintar, cerdas, bijaksana, bijak sini, bijak situ. Kan gitu. Nah, Kejadian 3:14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau. Gampang kok. Yang dikutuk di sini ular, bukan Adam. Nah, gampang kok, ini bahasa Indonesia sederhana. Kemudian di Kejadian 3:17, lalu berfirmannya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan kamu makan daripadanya, maka terkutuklah siapa di sini? Tanah, bukan Adam. Gampang kok, jadi yang dikutuk di Gini, sana. Bang. Sahabat